kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Miss Yo. Senang sekali saya bisa sharing dan berbagi lagi dengan teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya akan sharing tentang autisme atau anak penyandang autis. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar autisme atau anak penyandang autis. Pertanyaan yang pertama, apa itu autisme atau siapakah anak penyandang autis? Autisme adalah sebuah gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Gangguan perkembangan ini meliputi yang pertama, gangguan perkembangan interaksi sosial. Yang kedua, gangguan perkembangan perilaku. Yang ketiga, gangguan perkembangan emosi. Yang keempat, gangguan perkembangan bicara dan komunikasi. Yang kelima, gangguan perkembangan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Dan yang keenam adalah gangguan perkembangan bermain. Pertanyaan yang kedua, kapan seorang anak didiagnosa autis? Jadi teman-teman semua, kalau ditanya kapan seorang anak didiagnosa autis, maka kita harus melihat permasalahan anak tersebut dan kapan orang tua mempunyai tujuan untuk membawa anak ke dokter. Misalkan saja ketika anak bisa dibawa pada umur 1 tahun ke dokter, lalu dokter atau psikolog atau psikiater mendiagnosa bahwa anak itu mengalami atau menyandang autis. Ada juga mungkin yang berumur 2 tahun, ataupun ada anak yang berumur 3 tahun, dia didiagnosa mengalami atau menyandang autisme. Saya ambil contoh pada pengalaman pertama kali saya menangani anak penyandang autis pada tahun 2000. Berdasarkan sharing saya dengan orang tuanya, waktu itu orang tuanya menceritakan kepada saya saat anaknya berumur 2 tahun, dia belum bisa berbicara. Kemudian dia juga belum melakukan kontak mata dan interaksi sosial dengan orang tuanya, saudaranya, apalagi dengan teman sebaya. Kemudian yang ketiga, dia suka ngoceh atau babbling. Yang keempat, dia juga melakukan sebuah kegiatan atau perbuatan perilaku stimulasi diri. Jadi teman-teman, perilaku stimulasi diri itu adalah sebuah perilaku yang senang dilakukan oleh anak-anak penyandang autis secara berulang-ulang. Misalkan mereka suka mengepak-ngepakkan tangannya, berputar-putar, melompat-lompat berulang-ulang kali, dan lainnya. Nah, pada anak yang saya tangani pertama kali yang menyandang autis ini, dia senang sekali menunjukkan tangannya ke atas langit-langit kamar sambil mengoceh wah 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 atau ga ga ga, seperti itu teman-teman. Kemudian orang tuanya berinisiatif untuk pergi ke salah satu psikiater. Lalu psikiater tersebut mendiagnosa dia mengalami atau menyandang autis ringan atau mild autism. Pertanyaan ketiga, istilah apa yang sering dipakai untuk menyatakan seorang anak penyandang autis atau anak penyandang autis? Beberapa istilah sering dipakai untuk menyatakan seorang anak menyandang autis atau seorang anak dikatakan sebagai anak penyandang autis. Yang pertama adalah anak penyandang autis atau autism child, atau dengan kata lain juga children with autism. Yang kedua adalah istilah seorang anak mengalami atau mendapat gejala autisme yang sering disebut sebagai autism spectrum disorder. Yang ketiga adalah PDD-NOS. Yang keempat adalah Asperger syndrome atau sindrom Asperger. Pertanyaan yang keempat adalah fakta atau data apa saja yang ditemukan seputar autisme. Data atau fakta yang sering ditemukan seputar autisme adalah
Yang pertama, dari data penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO ditemukan bahwa 1 dari 160 anak di dunia menyandang autisme. Data yang kedua, anak penyandang autis cenderung dialami oleh anak-anak laki-laki daripada anak-anak perempuan. Data yang ketiga menyatakan bahwa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 237,5 juta dengan angka pertumbuhan penduduk 1,14%, diperkirakan memiliki atau mempunyai jumlah penderita autisme sebanyak 4 juta orang. Pertanyaan yang kelima, bagaimana mengetahui seorang anak menyandang autis atau ciri-ciri apakah yang disandang oleh anak penyandang autis? Teman-teman semua, berdasarkan pengalaman saya menerapi anak penyandang autis selama 23 tahun ini, saya menemukan bahwa ada beberapa ciri khas yang sering ditunjukkan oleh anak penyandang autis. Yang pertama adalah anak belum bisa melakukan kontak mata atau tidak ada kontak mata sama sekali dengan orang tuanya ataupun dengan orang-orang terdekat lainnya. Yang kedua, anak belum bisa berkomunikasi atau belum bisa bicara pada umur 2 tahun. Yang ketiga adalah anak tidak punya keinginan untuk berinteraksi sosial dengan anggota keluarga seperti ibunya, ayahnya, saudara kandungnya, apalagi dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat adalah anak belum bisa bermain. Jadi ketika kita memberikan sebuah mainan kepada anak, mainan tersebut tidak dimainkan olehnya, tetapi anak sering memperhatikan bagian-bagian dari mainan tersebut. Contohnya ketika kita memberikan dia mobil-mobilan, anak tidak akan mendorong mobil-mobilan tersebut dan memainkannya seperti layaknya anak pada umumnya, tetapi anak penyandang autis akan terobsesi untuk melihat bagian dari mainan tersebut seperti memperhatikan roda mobilnya, memutar-mutar roda mobilnya. Kemudian ada juga anak yang senang menderetkan mobilnya. Pada anak perempuan, hal itu bisa saja terjadi. Misalkan anak perempuan sering terobsesi untuk menderetkan bonekanya di atas sofa, di atas tempat tidur, dan yang lainnya. Kemudian ciri berikutnya yang dapat kita temukan pada anak penyandang autis adalah anak sering menggunakan atau mengoceh kata-kata yang tidak jelas, yang tidak kita mengerti artinya, atau dalam dunia autis kita sebut bahasa planet. Ciri berikutnya adalah anak bisa bicara tetapi kemampuan bicaranya itu tidak disejajarkan atau kemampuan bicaranya tidak digunakan untuk berkomunikasi, tetapi anak suka meniru ucapan-ucapan orang tanpa tahu artinya. Contohnya saja ketika saya mengatakan, "Kamu sedang apa?" Dia juga ikut mengatakan, "Kamu sedang apa?" Atau ketika benda dia jatuh, lalu saya mengatakan, "Oh, jatuh." Lalu dia ikut mengatakan, "Oh, jatuh." Lalu saya tanya kepadanya, "Apa yang jatuh?" Dia tidak menjawab, misalkan mainan yang jatuh, tetapi dia balik lagi meniru atau mengikuti ucapan saya, "Apa yang jatuh?" Nah teman-teman, permasalahan bicara tersebut sering dikenal dengan istilah ekolali dalam dunia autis. Nah teman-teman, untuk mengetahui apakah seorang anak menyandang autis atau tidak, kita dapat mengetahuinya melalui ciri-ciri atau karakteristik anak penyandang autis yang terdapat pada Diagnostik Statistik Manual 5 yang sudah direvisi oleh psikiatrik di Amerika. Selain itu, tentunya teman itu kita juga bisa membawa anak ke dokter anak atau dokter tumbuh kembang anak, psikolog, atau psikiater yang menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang autis. Nah teman-teman semua, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan seorang anak penyandang autis yang baru-baru ini bertemu dengan saya dan dia mengalami atau menyandang ciri-ciri autisme yang saya lihat ada pada dirinya, yaitu
Pertama, tidak ada kontak mata dengan orang lain. Yang kedua, bila dipanggil namanya dia tidak menengok apalagi menyahut. Yang ketiga, dia sering mengoceh. Dan yang keempat, dia belum terarah perilakunya. Yang kelima, dia sering melakukan stimulasi diri atau dalam istilah autisme juga adalah stimming, yaitu perilaku yang berulang-ulang seperti mengepak-ngepakkan tangannya. Lalu juga dia sering berjalan mondar-mandir dan yang lainnya. Nah teman-teman, kita simak saja langsung videonya dan tentu saja terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada masukan, saran dari teman-teman, silakan isi pada kolom komentar dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wow, pastel. Oh. Pastelnya diapain ya? Miss bingung, gimana sih pastelnya? Oh, dibiarin aja dulu ya. Oh, nggak tertarik pasang pastel. Ngeng 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 ngeng. Ngeng ngeng ngeng, nggak tertarik pasang pastel mobilnya. Oh, lihat yang lain lagi dulu. Tuh, ada sepeda. Wow. Wow. Bus disusun ya. Oh, gitu caranya kamu susun ya transportasinya ya. Dari mobil sedan, mobil polisi, bus sekolah. Mobil polisinya di atas. Mobil sedan, truk. Ada truk. Ngeng ngeng ngeng. Ngeng ngeng. Ada mobil, ada pesawat. Disusun ya. Baru tahu Miss kalau bisa disusun kayak gitu ya. Wah, oke deh.